Jadi kalau misalnya pada awalnya kenapa tertarik sama gagasan kehidupan ataupun aktivitas di sungai itu, kan pada awalnya sebenarnya sumber kehidupan tuh dari sungai ya gitu. Nah, dan segala aktivitas masyarakat di Kota Bandung itu sendiri pun gitu, sebenarnya nggak di Kota Bandung doang ya, emang banyak bergantung pada sungai, terutama ya sungai besar seperti Sungai Cikapundung ini gitu. Jadi kalau misalnya dari guru sendiri sih berdasarkan praktik ya gitu untuk berkarya, kita kan kayak ingin menangkap apa yang dilakukan dari aspek audionya dari masyarakat dan bisa dibuat sebuah karya berupa komposisi bunyi yang sebenarnya itu ngerepresentasiin kondisi masyarakat itu sendiri gitu di dalam karyanya. Nah, kalau misalnya kenapa sih harus Cikapundung? Kenapa harus Sungai Cikapundung? Karena kalau misalnya Sungai Cikapundung itu sendiri kan merupakan salah satu sungai yang besar gitu ya di Kota Bandung. Dan apalagi dia itu tuh mengalir dari utaranya Bandung sampai ke selatan. Jadi dia ngebelah Kota Bandung gitu. Nah kan di situ jadi kalau secara teknis sih kita mikirnya kayak sungai ini bisa ngerekam aktivitas Kota Bandung dari utara sampai selatan gitu. Jadi kayak segala aktivitas bisa jadi dapat disusuri melalui sungai ini kayak gitu. Dari 5 titik sungai, sebenarnya masing-masing titik itu menarik untuk dieksplor karena ternyata dari kelima titik sungai itu tiap sungai memiliki karakternya masing-masing. Cuman kalau menurut kami itu di sungai yang di Waterfeng ini itu yang paling menarik karena menurut kami arusnya yang paling besar, paling terjal juga dan batu-batunya banyak dan juga karena ini juga dijadikan tempat wisata Kota Bandung, jadi kita juga ada interaksi bersama para pengunjung dan juga para penduduk yang ada di sini, sehingga ketika kita merekam si air sungainya itu ada apa ya, ada keterkaitan dan ada kedekatan dengan masyarakat dan juga air yang dihasilkannya pun juga sangat menarik untuk didengar gitu karena di sini banyak batu-batuannya dan juga ada sampahnya juga gitu. Jadi itu menurut kami yang paling menarik adalah di yang Waterfeng ini. Kondisi sungainya, Sungai Cikapundung ini dengan kenapa sih pengennya bikin karya melalui si sungai ini, karena sekarang kan maksudnya sungai ini memang nggak sejernih yang dulu ya, semua orang juga pasti tahu gitu. Tapi kondisi yang sebenarnya bisa kita rekam nggak ya, bisa kita olah nggak ya. Nah sebenarnya yang dilakukan oleh guru ini adalah bagaimana memperlihatkan situasi sungai yang sekarang. Emang di atas mungkin bisa jadi masih ini ya, masih agak bersih, tapi ketika dia semakin selatan, lebih jauh lebih banyak lagi melalui pemukiman warga, itu kondisinya memang lebih banyak limbahnya juga gitu ya dari masyarakat. Dan hal tersebutlah yang sebenarnya jadi menarik untuk kami olah menjadi sebuah karya komposisi bunyi gitu. Jadi sebenarnya isunya adalah memang ingin memperlihatkan situasi yang memang lagi banyak ya kondisi sungainya yang seperti sekarang ini, tapi melalui medium yang baru gitu. Sama pengalaman pribadi ya, kalau misalnya dari pengalaman pribadi sih karena emang sering banget jalan-jalan ke bendungan ini gitu, ke daerah utara ini, tapi ketika main ke daerah selatan ternyata sungai yang sama tuh beda banget. Entah dia jadi kayak arusnya emang jadi lebih tenang, terus malah jadi lebih bau gitu, dan emang lebih banyak lagi sih, lebih keruh lagi di daerah selatan itu. Dan jadi ada ketertarikan sebenarnya apa aja sih yang terjadi yang dilalui oleh air dari utara sini ke Bandung Selatan sana, kayak gitu sih. Oke, kalau korelasinya sungai yang kami gunakan untuk bereksplor sebagai karya dengan Kota Bandung itu sebenarnya lebih ke adanya kontradiktif sih, karena posisi sungai yang dijadikan kami karya ini adalah kan ada di tengah Kota Bandung gitu. Jadi posisinya berada di tengah Kota Bandung, yang harusnya orang-orang atau masyarakat sekitar tuh aware dengan keberadaan sungai ini, yang seharusnya campaign-campaign yang seperti ada di belakang ini, yang sayangi sungai atau rawat sungai itu menjadi lebih
lebih mudah diaplikasikan. Tetapi ketika kami melakukan survei, melakukan berkarya di sungai ini secara on the spot, ternyata masih banyak kok yang sungainya masih banyak sampahnya atau masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai. Jadi korelasinya seperti dekat, tapi untuk untuk secara konteks ingin merawat sungainya itu tidak dekat gitu. Jadi menurut kami itu agak kontradiktif yang sehingga menarik untuk dijadikan sebuah karya kami saat ini. Hal yang didapat dari proyek ini selain proses berkaryanya ya, karena guru juga metode berkaryanya adalah situasional. Jadi memang dari setiap tempat yang kami gunakan untuk dijadikan karya itu memiliki karakternya masing-masing dari segi suara, komposisi, dan juga tempat yang kami jadikan itu pasti memiliki karakternya masing-masing. Tetapi yang pasti yang berbeda dari proyek ini adalah ya kami menjadi semakin tahu ternyata sungai yang biasanya kami lewati sehari-hari, yang biasanya kita lewat cuman sekilas aja, ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang masih harus diangkat gitu. Seperti contohnya ya sampah, dan juga masyarakat sekitar yang masih belum aware dengan keberadaan sungai ini. Dan juga yang pastinya adalah komposisi dari sungai ini juga sangat menarik untuk kami olah, karena ya ternyata air sungai itu memiliki karakternya masing-masing di setiap titiknya gitu.